Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah jamaah Masjid Assalamu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, dan dimulai petang hari ini kita masuk di pembahasan kitab Siyam, ya, membahas tentang asyam, puasa. Walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, akan tetapi puasa senantiasa ibadah yang bisa dikerjakan walaupun di luar bulan Ramadan. Walaupun di luar bulan Ramadan. Yakni puasa-puasa sunnah ya bentuknya. Atau bahkan ada puasa wajib yang berupa puasa nadar atau puasa kafarah atau puasa yang lainnya. Sehingga insya Allah walaupun sudah berlalu bulan Ramadan, belajar tentang puasa ini kita bisa senantiasa mempraktekannya. Bahkan ketika baru saja kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, akan masih terasa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalamnya. Sehingga ketika kita mempelajari tentang puasa ini, kita bisa sedikit mengoreksi apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Baik, kita mulai apa yang disebutkan di dalam buku kita ini. Yakni di bab yang pertama, al-babul awal, bab yang pertama yang disampaikan, yang dibahas oleh penulis di sini, yakni fi muqaddimatis siyam, tentang pendahuluan dalam puasa. Pendahuluan puasa dulu.
Dan pada bab ini iddatu masail, ada beberapa permasalahan yang akan disampaikan oleh para penulis. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama yakni tentang ta'rifus siyami, pengertian siam, ya, siam, puasa atau saum, siam atau saum itu sama. Wa bayanu arkani, dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Ya, ada rukun-rukun puasa yang harus ada. Pertama, yakni ta'rifuhu, pengertian dari puasa. Asyamu fil lughati, siam secara bahasa. Jadi kita yang disampaikan, yang dibahas di sini secara bahasa dulu, bukan siam secara syariat, secara bahasa dulu. Maknanya yakni al-imsaku anis syai'. Al-imsaku anis syai', yakni menahan diri dari sesuatu. Asyam maknanya apa? Menahan diri dari sesuatu apapun. Secara bahasa. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke-26. Ya. Dalam surat Maryam ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Maka katakanlah, yakni Maryam, pada Maryam. Katakanlah wahai Maryam, yakni apa? Inni nadartu, sesungguhnya aku telah bernadar lirrahman, kepada Ar-Rahman, kepada Allah, sauma, untuk apa? Siam, untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Maka apa? Kata Maryam apa? Aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada seorang pun. Berarti maksudnya Maryam di sini apa? Puasa sini menahan diri dari berbicara. Bukan sauman, siaman, menahan diri dari makan, minum dan seterusnya. Bukan. Tapi di sini Maryam bernadar untuk sauman, yakni apa? Menahan diri dari berbicara pada hari ini dengan manusia. Ini pengertian siam atau saum secara bahasa. Wa fi syar'i, dan secara syariat, makna siam yakni al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sairil mufattirati, menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatalnya. Ma'an niyati, bersamaan dengan niat, ada niat. Min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubis syamsi. Menahan dirinya tadi apa? Bersama dengan adanya niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah untuk menghindari makan dan minum, untuk apa? Meninggalkan pembatal-pembatal puasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ini definisi puasa secara syariah. Kemudian arkanuhu, rukun-rukun puasa. Min khilali ta'rifi siyami fil istilahi, dari pengertian puasa secara istilah tadi, yattadhu anna lahu ruknaini asasiyaini,
jelas atau nampak bahwasannya puasa itu memiliki dua rukun yang asasi, dua rukun yang sifatnya pondasi. Huma, keduanya itu, dua rukun tersebut, yang pertama al-awwalu al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Rukun yang pertama yakni apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Namanya rukun, kalau disebut rukun itu berarti apa? Harus dikerjakan. Namanya rukun itu harus dikerjakan. Tidak boleh apa? Rusak rukunnya. Sebagaimana sholat, rukun sholat apa? Apa salah satu rukun sholat apa? Apa? Membaca Al-Fatihah bagi siapa? Bagi yang sholat. Rukun sholat, iya, membaca Al-Fatihah ini rukun bagi imam dan munfarid. Orang yang sholat sendiri, ya rukun. Ya tak? Rukun. Kalau makmum apa? Ya wajib, wajib. Hukumnya wajib baca menurut apa? Menurut sebagian mazhab ya, menurut sebagian mazhab ya. Walaupun jariyah atau sirriyah, sebagian mazhab Syafi'iyah terutama apa? Membaca Al-Fatihah ini apa? Wajib. Dan itu yang rajih, yang kuat, wallahu a'lam bishawab. Itu yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab. Itu rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan, maka sholatnya apa? Tidak sah. Kalau seorang sholat, dia tidak baca Al-Fatihah, sengaja meninggalkannya, atau bahkan dia terlupa, maka rokaatnya tidak sah. Iya. Rokaatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Iya. Ini rukun. Sehingga pada puasa pun ada rukun, yakni menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi acuannya fajar sodik dan tenggelamnya matahari. Ya. Acuannya itu. Bukan adzan subuh sampai adzan maghrib. Bukan ya. Karena adzan ini kadang apa? Tergantung siapa? Tergantung muadzinnya. Ya. Kalau pas malas ya agak mundur sedikit gitu. Ya. Tapi yang menjadi acuan itu fajar sodik sama apa matahari, tenggelamnya matahari. Wa dalilu hadza rukni, dan dalil rukun ini yakni qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kumpulilah mereka, istri-istri kalian. Ya, kumpulilah istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam minal fajri, yakni berupa fajar. Ya, berupa fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, yakni sampai apa? Tenggelamnya matahari, datangnya malam.
Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi yakni bayadun nahar wa sawadul lail. Yang diinginkan dengan benang putih dan benang hitam dalam ayat tadi yakni putihnya siang dan hitamnya malam. Ya. Tadi ya sisi pendalilannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai nampak, yakni sampai fajar. Sampai fajar tadi. Kemudian disuruh atimus syam, kemudian disuruh kalian berpuasa sempurna puasa sampai datangnya malam, yakni apa? Tenggelamnya matahari. Ini apa? Sisi pendalilan bahwasannya seseorang yang berpuasa dia harus menahan diri dari pembatal puasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini yang pertama. Kemudian asani, rukun yang kedua, yakni an-niyatu, niat. An-niyah. Niat di sini masuk sebagai rukun. Ini ada silang pendapat sebenarnya di kalangan para ulama rahimahumullah. Apakah niat itu merupakan salah satu rukun atau salah satu syarat? Rukun atau syarat. Adapun di buku ini dimasukkan kepada atau ke dalam salah satu rukun. Rukun dalam puasa ini. Walau bisawab yang kami lebih condong itu apa? Niat ini termasuk syarat. Karena niatnya ini apa? Niat itu terjadi di luar ibadahnya. Sebelum ibadah terjadi, niat ini sudah dihadirkan. Sebagaimana nanti penjelasan tentang puasa, niatnya terjadi kapan? Niat puasa terjadi kapan? Di sebelum fajar, di malam harinya. Apa? Diniatkan untuk besok berpuasa. Bukan masuk fajar baru niat. Bukan. Dia apa? Tapi apa? Dia disyariatkan untuk diwajibkan bahkan apa? Menghadirkan niat sebelum fajar. Sehingga wallahu a'lam bishawab yang rajih yakni apa? Bahwasanya niat ini apa? Syarat. Kemudian bi an yaqsida shaimu bihadzal imsaki 'anil mufattirati ibadatallahi azza wa jalla. Yakni seseorang yang berpuasa itu menginginkan dengan dia menahan diri dari pembatal puasa ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia meniatkan, dia menujukan, menginginkan dengan dia menahan diri dari pembatal-pembatal ini apa? Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka apa? Tidak makan dan minum dalam rangka apa? Selain untuk ibadah ada yang menahan makan dan minum apa? Diet atau mau operasi misalnya. Malamnya disuruh puasa. Tapi kalau ini yang kita bahas di sini dia menahan diri dari makan, minum dan seterusnya dari batal puasa, ini apa? Tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabin niyati, maka dengan niat ini, dengan sebab niat seseorang ini, seorang yang berpuasa ini apa? Tatamayyazul a'mal al-maqsudata lil ibadati an ghairiha minal a'mali. Dengan sebab ini, niat ini apa? Membedakan atau terbedakan amalan yang diinginkan untuk ibadah dengan amalan untuk yang lainnya. Jadi bisa dibaca tatamayyazul a'malul maqsudatu. Jadi amalan yang diinginkan untuk ibadah ini bisa terbedakan dengan sebab niat tadi dari amalan-amalan yang sifatnya
kebiasaan saja atau dengan tujuan yang lainnya. Ya. Contoh yang lainnya apa? Niat ini bisa membedakan. Amalannya sama, tapi apa? Seseorang mandi, mandi apa? Mandi itu caranya gimana? Jebur-jebur ya. Kalau mandi janabah caranya bagaimana? Jebur-jebur ini boleh nggak? Boleh tidak? Atau harus ada berwudu dulu? Harus boleh tidak? Langsung jebur-jebur ini? Bu? Iya boleh, boleh. Cuma yang membedakan apa? Seseorang mandi janabah dengan jebur-jebur saja, dengan mandi yang sekedar untuk biar apa? Bersih badannya, biar wangi badannya, apa? Niatnya. Niat orang yang mandi tadi. Ketika dia mengguyurkan air ke badannya, dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar, maka berarti mandinya itu apa? Bernilai ibadah, bernilai ibadah. Akan tapi kalau mandinya sekedar jebur-jebur saja untuk karena kebiasaan kita mandi sehari berapa? Sekali atau 3 kali. Beda-beda. Iya. Maka apa? Itu tidak bernilai ibadah. Ya biasa saja. Boleh-boleh saja. Iya, boleh-boleh saja. Tapi karena niat yang beda tadi, maka nilainya juga berbeda. Yang satu bernilai ibadah, yang satu ya kebiasaan saja. Ini niat membedakan amalan yang bernilai ibadah dari amalan yang sifatnya kebiasaan saja, adat kebiasaan. Kemudian wa bin niyyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din. Dan juga dengan niat bisa terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dengan ibadah yang lainnya. Contohnya seseorang baru masuk masjid, kemudian dia langsung sholat 2 rakaat. Kita yang lihat tidak tahu ini sholat apa kan? Pagi-pagi mau sholat subuh misalnya, dia langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma orang yang sholat. Dia niatnya sholat apa? Bisa jadi dia apa? Sholat tahiyatul masjid, atau bisa jadi dia sholat, iya, sholat qabliyah subuh, atau bahkan dia apa? Sholat subuh, sholat subuh. Iya, tidak ada yang tahu. Yang tahu apa? Orang yang mengerjakannya. Dia niatnya apa? Dia niatnya apa? Iya. Ini niat ya. Dengan sebab niat sebuah amalan itu bisa terbedakan. Dia mengerjakan sholat apa atau apa. Iya. Sama-sama ibadah, sama-sama ibadah. Cuma untuk membedakannya tidak bisa kecuali dengan niat. Iya. Ini fungsi niat ya, fungsi niat. Fa yaqsidu shaimu bihadha siyami imma siyamu ramadhana aw ghairahu min anwa'is siyam. Maka seseorang yang berpuasa, maka dia menujukan dengan puasa ini, meniatkan dengan puasa ini baik untuk puasa Ramadan atau yang selainnya dari puasa, dari macam-macam puasa. Ya. Jadi tidak ada yang tahu seseorang ketika berpuasa ini puasa apa? Puasa Senin atau puasa Dzulhijjah misalnya, belum Dzulhijjah misalnya. Bisa puasa Dzulhijjah atau ini puasa qada Ramadan atau ini puasa yang lainnya. Yang tahu cuma orang yang mengerjakannya. Ini apa? Fungsi dari niat. Ya. Sehingga ketika seseorang dia puasa untuk mengqadha Ramadan, dia punya hutang Ramadan, mengqadha Ramadan, tapi dia niatnya apa? Keliru. Dia niatkan untuk apa?
untuk puasa Syawal misalnya, setelahnya di bulan setelahnya puasa Syawal, maka qada Ramadannya apa? Tidak jadi karena dia apa? Dia salah niat, dia salah niat. Ya. Yang seharusnya untuk qada Ramadan tapi apa? Dia meniatkan untuk puasa Syawal, maka apa? Ya terhitung itu puasa puasa Syawal, bukan puasa untuk qada Ramadan. Iya. Wa dalilu hadar rukni, dan dalil dari rukun ini, rukun niat ini, yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya atau hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan hanyalah bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya untuk puasa Syawal, ya apa? Bagi dia pahala Syawal dan seterusnya. Ini masalah yang pertama, yakni tentang pengertian asyam dan juga penjelasan tentang rukun dari siam. Kita masuk di masalah tsaniyah, yakni permasalahan yang kedua. Yakni tentang hukumu siyami Ramadana wa dalilu dalik. Hukum puasa Ramadan dan dalil terhadap hal itu. Ya, dalil terhadap hal tersebut. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Wa ja'alahu ahada arkanil islamil khamsati. Dan Allah telah menjadikan puasa bulan Ramadan ini salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya. Allah telah menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun Islam yang 5. Wadhalika fi qoulihi ta'ala, dan hal tersebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam. Kutiba maknanya apa? Telah diwajibkan. Kutiba yakni apa? Furidha. Telah diwajibkan atas kalian ini berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian apa? Bertakwa, agar kalian bertakwa. Yang menjadi apa? Yang digarisbawahi, yang menjadi dalil bahwasannya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan, yakni kepada kalimat kutiba alaikumusiyam. Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumusiyam, bahwasanya siam itu telah diwajibkan atas kalian. Jadi puasa ini hukumnya wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutkan dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalimat ini ada ada 2 faedah yang disebutkan.
yakni pada kalimat sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, berpuasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, baik dari Yahudi maupun Nasara ataupun umat-umat sebelumnya diwajibkan juga untuk berpuasa. Cuma apa? Bagaimana caranya berpuasa? Ini apa? Ini yang berbeda. Ya, ini yang berbeda. Bagaimana puasanya? Tata caranya berpuasa ini yang berbeda. Tetapi dari kalimat ini menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan kesempurnaan Islam. Menunjukkan bahwasannya amalan-amalan yang utama itu terkumpul pada Islam. Amalan-amalan yang untuk agama dulu, untuk agama-agama terdahulu, amalan-amalan yang itu amalan-amalan yang bernilai tinggi, yang amalan-amalan yang agung, itu apa? Diwajibkan lagi di agama ini. Ini menunjukkan apa? Ini keistimewaan Islam. Amalan yang istimewa itu disyariatkan lagi di agama ini. Dikumpulkan dalam agama ini. Ini yang pertama. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Terkumpul pada Islam ini fadilah-fadilah yang ada pada umat-umat terdahulu. Kemudian faedah yang kedua, pada kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yakni di sini ada tasliyah, yakni hiburan. Hiburan. Hiburannya di mana? Yakni dengan Allah mengabarkan bahwasannya siam ini juga telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini apa? Maka harusnya merasa umat Islam ini merasa apa? Ringan, merasa tidak terbebani sendiri. Karena umat-umat terdahulu juga dibebani dengan puasa. Paham enggak? Jadi ketika ada yang membersamai dalam suatu perkara yang berat, itu akan terasa ringan. Ketika kita tahu bahwasannya puasa ini ternyata juga dikerjakan umat-umat terdahulu, harusnya kita juga umat-umat terdahulu aja bisa mengerjakan, berarti kita juga bisa. Ini apa? Mudah bagi kita. Wallahu a'lam. Ini apa? Ini diantara yang disebutkan mereka oleh para ahli ilmu rahimahum. La'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang turun di dalamnya ini Quran, yang Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tidak ragu lagi bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kapan? Kapan turunnya? Tanggalnya berapa? Dalam surah apa? Al-Qadar apa? Ayat pertama bagaimana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar. Ayat yang pertama. Al-Qadar kan judul ayat surat Al-Qadar. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami, kata Allah Ta'ala,
telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar atau malam Qadar? Yang benar malam Lailatul Qadar atau malam Qadar? Iya. Lail itu malam juga masalahnya, malam Lailatul Qadar. Tapi kita biasa seperti itu ya. Bank BRI padahal B-nya sudah ada kan biasa kan. Ya. Sehingga bukan masalah besar. Disebut malam Lailatul Qadar juga enggak masalah ya. Yang penting sama-sama paham saja malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya itu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda. Ya, Al-Furqan, beda antara al-haq dan kebatilan. Kemudian syahidnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa syahida menyaksikan dari kalian, barang siapa dari kalian ini telah menyaksikan asy-syahr, yakni bulan tersebut, bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia apa? Berpuasa. Di sini apa? Dengan bentuk apa? Lamnya lamul amr, perintah. Fal ada lam sukun di situ namanya lamul amr, lam perintah yang menunjukkan kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukum asalnya wajib. Maka apa? Puasa di situ, puasa ketika sudah nampak bulan Ramadan, maka hukumnya wajib. Wajib. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis juga disebutkan walima ruwahu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan terhadap apa yang telah diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakni yang pertama persaksian syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah. Yang kedua iqamis shalah, menegakkan salat. Menegakkan salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakat. Yang ketiga yakni menunaikan zakat, memberikan zakat, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat wasaumir Ramadan. Ini redaksinya kebalik ya, yang redaksinya riwayat Ibnu Umar ini apa? Wahajil baiti dulu. Wahaji dulu, haji ke Baitullah dulu. Baru wasaumir Ramadan. Saumi Ramadan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan redaksi bahwasanya haji didahulukan daripada puasa Ramadan. Adapun puasa Ramadan didahulukan daripada haji ke Baitullah, ini hadis riwayat hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu. Nabi SAW menyebutkan puasa Ramadan dulu baru haji. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Imam Muslim saja. Rahimahullah. Masih sudah ada. Sudah ada. Iya. Kemudian yang menunjukkan wajibnya puasa bulan Ramadan walima rawahu Talhah bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ar-ra'si. Yakni karena apa yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang Arabi, yakni Arab Badui. Ada Arab Badui
Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tha'irar ra'si, dalam keadaan apa? Rambutnya beruban. Kita lanjutkan satu hadis ini. Faqala, maka Arab Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alayya min siyamin." Kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah telah wajibkan untukku dari puasa. Apa yang Allah telah wajibkan untukku berupa puasa, dari puasa ini. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahrul Ramadan, yakni puasa Ramadan. Qala, maka Arab Badui tadi bertanya lagi, alayya ghairuh, apakah ada kewajiban bagiku yang lainnya, puasa yang lainnya selain puasa bulan Ramadan? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kamu ingin menambah, kecuali kamu ingin mengerjakan puasa sunnah, puasa yang lainnya. Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, rahimahumullah. Ini menunjukkan puasa bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.